Ya, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok satu terdiri dari Mbak Desak, ada Mas Busro, Mas Dagas, dan saya sendiri. Nah, di sini kami akan mencoba membawakan topik yang mungkin sedikit berbeda dengan kelompok lain. Jadi, topik yang kami bawa adalah edu wisata untuk anak SD, yaitu dengan konten kebun binatang. Ya, jadi kami berangkat dari dari masalah pandemi ini, jadi banyak sekali tempat rekreasi yang dihindari untuk dikunjungi. Padahal di sana selain punya potensi wisata, di sana juga bisa jadi tempat untuk media edukasi yang menarik gitu. Nah, maka dari itu banyak sekali sekolah-sekolah atau tenaga pendidik yang mereka menjadikan kebun binatang salah satunya sebagai tempat untuk media pembelajaran untuk beberapa uh, mata pelajaran tertentu. Nah, di sisi lain juga dari sisi bisnis uh, banyak tempat rekreasi khususnya kebun binatang ini yang jatuh ya karena biaya operasinya yang sangat tinggi dan tidak tidak jarang kita melihat berita-berita di mana satwa-satwa di kebun binatang itu kondisinya cukup mengkhawatirkan. Nah, mungkin ini dari sisi bisnisnya nanti akan kami tinjau lebih lanjut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Dagas. Mas Dagasnya. Oke, mungkin masih gangguan deh. Saya coba lanjutkan dulu. Kita juga melihat bahwa kondisi sekolah saat ini yang mungkin sementara ini ya kebijakannya masih oh ya sekarang ini kan sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kita tidak tahu apakah nanti ke depannya akan dikembalikan lagi menjadi online karena melihat ada muncul klaster-klaster baru ya. Tapi kami coba mengasumsikan bahwa mungkin nanti atau saat ini metode pembelajarannya masih mengandalkan sistem pembelajaran online. Nah, tantangannya di media pembelajaran online ini adalah eh, terkadang anak-anak SD ini cenderung untuk bosan ketika metode pembelajaran yang saat ini itu hanya berupa video atau sangat sedikit sekali interaksi yang bisa dirasakan. Berbeda ketika anak-anak SD ini diajak untuk uh, kunjungan wisata ke suatu tempat seperti kebun binatang. Nah, harapannya kalau kita membuat media edukasi yang sedikit lebih bervariatif, harapannya bisa menambah minat belajar untuk anak SD-nya. Kemudian kami coba menganalisis beberapa stakeholder dari dari topik ini. Jadi yang pertama tentunya dari pihak pengelola kebun binatangnya sendiri sebagai pemilik aset kebun binatangnya, kemudian dari segi guru yang nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kurikulum pelajarannya, kemudian orang tua sebagai mungkin ya di rumah membutuhkan bimbingan ketika melakukan belajar di rumah, kemudian dari siswa SD-nya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Desak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah yang akan kita angkat. Di sini dari fenomena yang ada tadi sudah dijelaskan bahwa kita menemukan masalah di mana orang tua memiliki kecenderungan untuk mencari konten di internet yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh anaknya. Entah itu informasi hanya hiburan atau konten-konten yang berupa hiburan dan edukasi. Di sini tetapi terdapat masalah di mana orang tua tidak dapat menemukan, tidak dipertemukan antara orang tua dan tempat edukasi itu sendiri. Sehingga masalah yang kami angkat di sini adalah tidak adanya penghubung antara orang tua dengan tempat edukasi yang ada, sehingga konten-konten yang bisa disediakan oleh orang tua adalah konten-konten yang mungkin tidak baik untuk anak-anak mereka.
Selanjutnya, Mas. Dan di sini kita menemukan kebutuhan dari target user kita, yaitu orang tua dan anak-anak, yaitu kebutuhannya adalah experience yang bisa diakses dalam rumah. Seperti sebenarnya apa sih experience yang diperlukan oleh anak ketika mengunjungi tempat eduwisata seperti kebun binatang adalah mengenal keanekaragaman hewan, suasana di dalamnya, bertemu dengan hewan yang langka atau dilindungi, melihat secara dekat hewan-hewan tersebut dan memberi makan. Experience itu tidak ditemukan ketika hanya konten-konten di internet yang tidak interaktif terhadap anak-anak mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Punjung. Baik, terima kasih Mbak Tessa. Melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Tessa. Jadi konsep kami bagaimana kita membawa keseruan atau keunikan kita pada saat kita berwisata di kebun binatang, kita bawa ke rumah kita. Bagaimana suasana itu bisa kita rasakan di rumah kita tanpa harus capek jalan-jalan, tanpa harus berpanas-panas ria, tanpa harus jauh-jauh ke kota tertentu untuk eh, mengunjungi tempat kebun binatang. Nah, itu konsep yang kami coba capture sehingga kebun binatang ini selain pada saat musim pandemi ini tidak bisa dikunjungi, sehingga bisa menjadikan tempat yang menarik, unik untuk dikunjungi, tetapi via tidak secara langsung, secara virtual, sehingga kebun binatang tetap berjalan operasionalnya, siswa tetap bisa mendapatkan edukasi, orang tua siswa juga mendapatkan metode-metode yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada buah hatinya. Nah, ini kurang lebih bagaimana kita membawa suasana kebun binatang ke dalam media digital ya, yang saat ini eh, cukup penting ya kebutuhannya di saat-saat pandemi ini, atau mungkin ke depannya setelah pandemi nggak ada pun juga kita masih perlu sangat sekali media media digital untuk memberikan banyak informasi kepada kita. Next. Jadi ini contoh uh, contoh yang sudah ada beberapa proyek mengenai bagaimana membawa suasana kebun binatang. Ini kebetulan ada konservasi elang, elang kamojang. Elang kamojang ini Garuda ya, burung Garuda versi Jawa. Di sana ada rekan-rekan dari Pertamina mencoba untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis web untuk menghadirkan suasana kenyamanan, suasana konservasi itu yang nyaman, sejuk, kemudian suara-suara yang nyaman, suara-suara burung, kemudian melihat lebih lebih dekat lagi bagaimana burung itu dikembangbiakkan, kemudian dilepas, terus kemudian bagaimana suasana ruang-ruangannya. Ini nanti sudah saya kirim di chat Zoom. Nanti mungkin rekan-rekan bisa mencoba bagaimana experience di sana. Kami mencoba untuk mengcapture itu ke dalam kebun binatang, dan mungkin kedepannya bisa diadopsi untuk tempat wisata yang lainnya. Kurang lebih seperti itu yang ingin kami share kepada rekan-rekan, Pak Ramox dan Bu Oyin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. masukan dan koreksinya. Wah, ini penutupnya deh. Oke, teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari yang dipresentasikan kelompoknya Pak Punjung dan kawan-kawan. Iya, Bu, sini. Silahkan. Jadi bentuknya kayak virtual zoo begitu mungkin Pak ya? Bisa seperti itu, Pak. Bisa bilang seperti itu. Oke. Kan biasanya kita hanya yang ada ini hanya berupa tour ya, tour kebun binatang yang satu Ya. arah ya, Pak ya. Kita hanya bisa Ya. mengikuti bagaimana video itu kemana ke sana kemari. Sedang kalau ini kita dua arah, user bisa menikmati suasana apapun yang dia kehendaki gitu, Pak. Dan bagaimana kita sampai capture tadi suasana yang kita rasakan pada saat kita actual kita berada di kebun binatang, bagaimana kita bisa membawa suasana itu ke dalam rumah kita,
di dalam media digital yang ada di rumah kita gitu Pak. Memang cukup challenging tapi tidak ada yang tidak mungkin Pak meskipun sulit. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Kunjung. Silakan teman-teman, ada yang mau memberikan respon dari presentasinya kelompok virtual zoo ini? Mungkin saya bertanya Pak Ramo. Ya, silakan, siapa dulu? silakan. Mas Eh, Irhamna, Mas ya. Kumis. Mas Irhamna. Ini kan tadi di background-nya ada istilahnya membantu juga untuk zoo-nya itu untuk si kebun binatangnya ini agar mendapatkan income ya. Jadi mungkin masih belum terpikir atau gimana, tapi bentuknya nanti ini akan kita sebagai user akan seperti tiketing atau gimana, atau kita beli aplikasi putus atau pakai ads atau sistemnya kayak gimana, itu sih yang perlu mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Siap. Mas Farel atau Mas Tegas, Mbak Desa mungkin coba menjawab. Silakan. Iya, coba menjawab. Jadi ini sebenarnya masih dalam tahap apa ya? Masih dalam tahap pemikiran aja sih Mas. Jadi belum kami coba analisis lebih lanjut. Tapi mungkin gambaran saya adalah ketika bener sih apa namanya dengan sistem tiketing. Jadi ketika orang itu ingin mencoba ingin menikmati experience virtual zoo ini, jadi dia harus bayar tiket. Seperti itu. Boleh menambahkan, Mas Farel? Kita bisa ke next slide tadi pengalaman di kebun binatang. Nah, di sini cukup banyak ya item-item yang bisa kita jadikan sebagai media income ya. Misalkan yang pertama adalah iklan yang pasti, kedua adalah tiketing. Misalkan kalau tiketing 2.000 dalam 1 jam, saya rasa itu cukup murah ya untuk bagi terjangkau untuk semua kalangan tanpa harus jauh-jauh ke kota tertentu, tanpa capek-capek, dan biasanya di kebun binatang itu minimal 40.000 atau 50.000. Nah, kemudian bisa kita mencoba membeli makanan hewan secara virtual. Nah, kita bisa memasang saldo di sana ya, memberikan saldo, kita membeli makanan wortel atau apa gitu ya. Nah, kita bisa memberikan makanan secara virtual ke hewan tersebut. Entah nanti kita bentuknya ada animasi hewan makan atau seperti apa. Seperti itu kira-kira. Kemudian berfoto. Nah, kita memberikan misalkan background yang sudah ready dengan hewan-hewan yang dia inginkan, kita paskan posisinya. Nah, itu bisa menjadikan salah satu income bagi pengelola webnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Cukup banyak dan mungkin bisa kita jajaki untuk yang lain-lainnya mungkin. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pandangannya? Ya, Mas Faris. Mas Busro, ini rencana untuk aplikasinya atau apalah ini rencananya mau disasar ke satu kebun binatang atau nanti ini bakal menjadi platform untuk kebun binatang yang lain juga, Mas? Mbak Desa, Mas Tegas mungkin? Izin menanggapi Pak. Jadi ide awalnya kita sebenarnya mau menyasar ke satu zoo aja, tapi setelah kita pikir-pikir mungkin kalau satu kebun binatang itu terlalu sempit. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa berbagai kebun binatang, apalagi kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya per daerah itu punya ciri khas hewan masing-masing gitu. Itu lebih menarik ketika kita kepikiran untuk menambahkan per daerah itu yang punya ciri khas itu yang dimasukin gitu. Oh, Mbak ya, berarti nanti ini sebetulnya memungkinkan juga dalam konteks B2B, artinya platform ini menjadi kerjasama untuk beberapa zoo lain yang memungkinkan untuk input ke sana. Iya. Dan akhirnya mungkin hampir sama dengan yang kelompok kami juga kan Mbak, nanti input datanya dan lain sebagainya kan nanti bakal dari sisi yang punya kebun binatang kan akhirnya nanti untuk konten dari aplikasinya ini. Oke Mbak, siap, terima kasih. Tapi kalau ini agak berbeda kayaknya Mas Faris. Sistemnya agak berbeda ya. Betul. Kalau secara sistem kan beda, mungkin itu Pak, lebih saya melihatnya dalam konteks bisnis kan, artinya berarti nanti untuk kalau aplikasi ini memang yang konteksnya adalah startup, bukan
bukan kita Oke. sebagai konsultan proyek yang hanya menyasar di satu kebun binatang aja. Berarti kan memungkinkan nanti model bisnisnya kan seperti apa, Pak? Yang artinya platform ini juga kita nanti akan yang teman-teman dari kelompok 1 akan menyasar ke kebun binatang lain untuk menawarkan, pengen nggak kalau ya kebun binatangmu itu coba digitalkan agar dapat mencari pengunjung di luar dari mereka yang datang secara langsung. Mungkin saya melihatnya itu, Pak. Mungkin yang hampir sama dalam konteks bisnisnya aja, tapi kalau secara sistem saya rasa pasti beda kalau untuk itunya. Oke, ada lagi? Tentang model bisnis sih kayaknya kalau saya melihat ya, ini kan sangat yang produk tipe gini ini justru user oriented banget gitu. Dibanding kalau punya Mas Faris kan pemilik aset itu jadi core usernya kan. Sementara ini itu kalau orang tidak nyaman dia tidak akan datang ke sebuah virtual zoo. Pasti mereka lebih merindukan real zoo begitu kan. Nah, artinya bahkan dari desain ini sangat berat ke visual, ke desain oriented ya. Looks-nya itu orientasinya ke sana. Katakan misalnya kalau tipe aplikasi bisnis begitu, mungkin dia selama backup bisnisnya selesai. Tapi kalau ini dia sistemnya beres pun kalau delivery visualnya tidak seperti ekspektasi user. Nah ini mungkin bisa digali ya nanti ya. Misalnya kalau Anda seorang user, misalnya pengambil keputusannya siapa? Kalau di hierarki pengambilan keputusan untuk produk-produk tipe ini kan biasanya sih orang tua gitu kan. Anak pingin yang memutuskan orang tua. Katakan misalnya kita melakukan riset pada orang tua, itu kira-kira apa yang ekspektasi apa yang ingin kita penuhi. Gitu. Jadi paket-paket ini kan bisa dikatakan asumsi awal dari kelompok virtual zoo ini ya, asumsi awalnya. Bisa jadi kalau kita gali, orang tua itu bisa berbeda, bahkan anak nanti bisa berbeda. Kalau bilang, saya pengen bisa nyentuh, nah gimana coba gitu. Sementara ini virtual gitu kan. Nah, perlu kita pikirkan apa kira-kira konten yang ini kalau kita lihat hierarki kemarin kan setelah user need-nya jelas akan pengaruhi konten apa kan, konten specification-nya apa gitu. Jadi kebutuhan itu bisa dijawab dengan apa. Kalau kita berangkat dari kebun binatang konvensional, kita datang memberi makan dan lain-lain, mungkin akan gampang terjadi. Gitu. Tapi kalau di virtual, katakan tadi fitur memberi makan. Gitu. Ini kalau kita coba kritisi, kira-kira siapa user yang mau klik dia keluar duit tapi nggak ikut ngasih makan? Nah, kan asumsi sederhana kan begitu. Saya kasih makan nih, klik, tapi saya akan dicas, klik. Dengan representasi sebagai saya memberi makan pada sesuatu yang tidak saya lihat. Nah, ini kan kecuali kalau sekalian, misalnya kemasannya katakan misalnya donasi untuk ini. Misalnya. Nah, ini kan berarti masalah konten ya, masalah delivery konten. Ini challenge-nya di situ. Jadi mengetahui motif-motifnya pengambil keputusan tadi, orang tua dan anak, untuk memikirkan delivery kontennya. Kalau saya ringkes sebenarnya tipe project-nya akan mengarah ke sini kalau ini. Katakan berangkat dari asumsi ini no problem lah. Kita kan asumsi gitu. Melihat hewan dari dekat, oh mungkin ya gitu. Tapi ketika ada interaksi itu seperti apa gitu. Apakah hanya dilihat? Kalau memberikan itu seperti apa, memberi makan gitu. Itu apa seperti apa gitu. Atau seperti game gitu ya, walkthrough gitu. Nah, yang ya kompleks sih sebenarnya kompleks, tapi kalau kita berangkat dari keinginan user, bisa jadi hal-hal yang rumit itu mereka nggak pingin rumit-rumit, mereka cuma pingin ini selesai kan gitu. Jadi usernya sebenarnya cuma pingin ini gitu. Cuma pingin foto detail banyak tapi detail gitu. Jangan-jangan cuma itu yang diinginkan user kan. Nah, karena belum tergali, oke kita sama-sama pakai asumsi. Cuman asumsi ini nggak bisa terus-terusan. Di titik tertentu kita harus mendefinisikan siapa yang akan membutuhkan fitur apa. Bisa jadi fitur itu tidak dibutuhkan. Gitu. Ada beberapa fitur yang di sebuah katakan aplikasi medsos saja. Yang dulunya nggak ada jadi ada, yang dulunya nggak ada jadi ada, dibalik. Sekarang yang ada jadi nggak ada.
Karena apa? Karena dia setelah dievaluasi, begini perilaku usernya. Awalnya bisa jadi asumsi atau kecenderungan awal adalah orang menanyakan kenapa ini tidak dilengkapi dengan ini, begitu kan? Tapi di titik tertentu best practice bicara. Gitu. Di titik tertentu best practice bicara. Jadi ketika orang saya ambil contoh apalah gitu. Facebook lah gitu ya, gampangnya. Dulu ada game gitu ya. Kalau Anda adalah transformer, Anda apa gitu. Tempelannya banyak banget. Ingat nggak dulu di kira-kira 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu? Itu banyak banget game. Anda adalah Optimus Prime bila kita ngisi borang gitu ya, klik 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 klik. Oh, ternyata saya Bumblebee. Tapi di titik tertentu itu orang nggak butuh. Sekarang dihilangkan karena interaksi yang dibutuhkan di situ bukan itu. Nah, ini mungkin nanti mirip, bisa jadi asumsi awalnya kira-kira ini, tapi seiring nanti pendalaman terhadap user, katakan perwakilan orang tua siapa, perwakilan anak siapa digali, persona macam apa gitu, nanti ketahuan kebutuhan-kebutuhan itu. Bahkan persona anak yang belum pernah ke kebun binatang sama yang sudah pernah juga bisa jadi menghasilkan insight yang berbeda sama sekali. Ya, challenging lah, ini bisa rame gitu ya. Kalau misalnya kita gali itu bisa banyak. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan ke kelompok ini, mungkin feedback atau apa namanya? Mungkin masukan izin gitu. menambahkan Pak Ramo. Iya, silakan. Untuk kelompok ini, kalau saya untuk experience secara virtualnya mungkin bisa di-applicable ke VR gitu, atau kalau enggak VR treadmill gitu kan, jadi supaya secara experience ke usernya itu lebih real gitu. Tapi mungkin applicable secara nyatanya itu saya belum tahu gitu. Tapi kalau untuk menambah experience secara virtualnya mungkin bisa ditambahkan VR dan juga VR treadmill, dan kalau secara bisnis mungkin ya biayanya tidak murah sih Pak. Itu pendapat dari saya Pak. Kayak Ready Player One ya filmnya ya Mas. Iya betul. Jadi itu pendapat ya, bukan pendapatan ya. Pusing yang bikin. Mungkin itu aja Pak. Ya mungkin itu ya. Jadi bisa jadi di titik tertentu si pemikir, si konseptor ini juga mikirin ya sedikit banyak ya bisnis modelnya cocok nggak ya gitu. Kan kalau kita misalnya nggak ada yang nggak mungkin ya gitu ya. Tapi juga kita lihat kan potensi seperti itu. Dan sebenarnya ketika dieksekusi itu adalah dicari yang paling mungkin. Nah kan gitu. Indonesia bikin kapal perang ratusan juga bisa di konsep, tapi yang paling mungkin ya beli dulu lah dari mana. Kan contohnya begitu kan. Jadi kita pasti awalnya sebagai konsep dia abstrak begitu. Tapi ketika menjelang eksekusi akan makin konkret, makin yang bisa dilakukan yang makin realistis. Nah, konsep ini mungkin menarik, teknologinya ada, lalu kemudian daya dukungnya ada. Gitu. Cuman sekarang ketika didekati dengan teknologi yang bisa jadi belum seimbang dengan si company, nah coba dicek lagi. Ada nggak ini benchmarknya yang ya katakan best practice-nya lah, sukses story dari tipe virtual zoo. Kalau virtual zoo, teman-teman mungkin ada yang tahu. Saya belum nyari sih Pak yang untuk success story-nya. Cuma ada beberapa referensi yang sudah kami chat di Zoom chat itu Pak. Belum ada. Kayak Google juga ada bikin Google Earth-nya ya. Google Earth, yang manfaatin Google Street View-nya itu kalau nggak salah ada bikin 3D zoo juga. Oh ya, belum pernah saya coba. Atau kalau misalnya ada yang pernah lihat virtual museum, itu saya pernah lihat beberapa. Itu ya tipenya biasanya ini walkthrough. Oke, makasih Mas Ferdian, nanti saya coba. Yang saya tahu ada Pak Ramo
filmnya Jurassic Park yang baru tuh Pak. Jadi dia tuh duduk terus 360 derajat semua screen semua tuh ada kayak robot kecil jalan-jalan ke lihat dinosaurusnya gitu Pak. Oh iya iya iya. Itu tapi Iya. film Pak, belum Enggak, tahu saya di itu beneran. ada kan di aduh gimana ya? Prambanan apa mana ya? Prambanan apa ya? Jadi yang itu yang dia pakai dome, terus dome-nya itu diberi apa? Dome-nya itu adalah proyektor dari video mapping itu sehingga orang nonton ini apa sandiwaranya seperti itu. Ya tapi itu kan berbasis tempat ya, nggak virtual. Jadi Ramayana kalau nggak salah itu ceritanya. Jadi dome-nya itu diproyeksikan sehingga kita ngelihat layarnya itu kayak environment kita aja. Di Jogja coba, saya lupa. Nanti deh kalau ketemu. Lupa saya. Jogja kemana saya lihat. Atau mirip-mirip kalau yang di kelompok Jepang yang baru datang kemarin ke Jakarta itu apa sih namanya? Itu juga video mapping yang bisa interaktif gitu. Cuman memang berbasis tempat, jadi bukan berbasis apa experience desainnya ya ada gitu, user experience-nya ada, tapi dia berbasis orang harus berkunjung ke sana, bukan virtual. Itu bisa ada apa tembok terus kita tekan tuk jadi bunga, tuk bunganya jadi banyak, kita nginjek jadi air dan seterusnya. Ya nggak apa, sebagai ide sih kita ini aja, kita bikin benchmark aja. Tapi tugas pertama sih sebenarnya untuk tahap ini kita mendefinisikan user tadi. Makanya saya mendorong teman-teman di semua tugas ya, semua apa yang presentasi tadi itu user potensialnya siapa. Kayak misalnya aplikasi tidur, user potensialnya pasti bukan yang usia yang sudah tidak produktif. Orang tua biasanya sudah tidur aja, nggak perlu itu. Tapi usia produktif, kerja, susah ngatur waktu, mungkin dia butuh. Nah, user potensial inilah yang kita coba definisikan dan gali needs-nya. Ini sama dengan ini. Jadi sebenarnya semua yang kelompok yang presentasi, cek user potensialnya dulu. Untuk kita gali user needs-nya. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Yang ada lagi ya, kelompok berapa lagi? Satu lagi? Ada Pak, Sudah. satu lagi Pak. Oke, satu lagi. Baik. Izin share screen Bapak Ibu. Silahkan.